Vinicius tolak tawaran perpanjang kontrak Real Madrid. Meskipun Vinicius Junior mungkin tidak memenangkan penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2024, di mata Real Madrid, dialah pemenang yang sah. Musim lalu, pemain bintang berusia 24 tahun itu berperan penting dalam keberhasilan klub memenangkan Liga Champions dan La Liga, membuktikan bahwa dia bisa menjadi wajah proyek tersebut selama bertahun-tahun mendatang. Karena itu, menurut jurnalis Jorge C. Picon, Real Madrid bermaksud memperbarui kontrak Vinicius Junior dan menawarkan persyaratan yang lebih baik. Bahkan, klub ibu kota Spanyol itu telah menghubungi agen pemain Brasil itu untuk mulai menegosiasikan perpanjangan kontrak. Ini merupakan bentuk kasih sayang dan nilai dari klub, serta cara untuk menangkal calon pelamar yang mengetuk pintu dengan tawaran jutaan dolar. Menurut laporan, kontak awal ini terjadi beberapa bulan lalu setelah Real Madrid merasa bahwa musim sukses Vinicius terakhir kali menjamin kondisi yang lebih baik. Bagaimanapun, pemain sayap asal Brasil itu adalah pemenang La Liga dan Liga Champions serta pemain terbaik di turnamen kontinental tersebut. Lebih jauh, manajemen tidak ingin dia merasa terdegradasi ke posisi kedua dengan kedatangan Kylian Mbappe dan merasa bahwa dia juga perlu diperlakukan sebagai salah satu pemimpin masa kini dan masa depan. Dengan semua faktor yang ada, niat untuk memberinya kontrak baru pun tersampaikan. Untuk saat ini, situasinya belum berkembang. Vinicius Junior mendengarkan permintaan tersebut dan menghargai minatnya. Akan tetapi, negosiasi tetap pada pendekatan musim panas itu, dan tidak perlu terburu-buru untuk memulainya. Pemain tersebut memiliki kontrak yang bagus, yang baru ditandatanganinya tahun lalu, dan sedang menunggu saat terbaik untuk duduk bersama klub lagi guna membahas peningkatan. Kontrak Vinicius saat ini berakhir pada tahun 2027, tetapi ada ancaman dari Arab Saudi yang membayangi di balik layar, dengan mereka menawarinya kontrak senilai 1 miliar euro selama 5 musim untuk menjadikannya pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Negara Timur Tengah itu ingin menjadikannya wajah liga mereka dan bersedia melakukan apa saja untuk mencapainya. Penolakan Ballon d'Or baru-baru ini justru mendorong mereka untuk mencoba lagi tahun depan. Jadi, Real Madrid akan sangat ingin agar Vinicius segera memperpanjang kontraknya. Jude Bellingham kecewa dengan perlakuan Real Madrid. Tahun lalu, Jude Bellingham bisa dibilang sebagai pemain terbaik Real Madrid, dan mendominasi berita utama, menyusul 2 gol kemenangannya melawan Barcelona di Montjuic. Namun, tempo permainan sepak bola yang cepat telah membuatnya kehilangan posisi dan kehilangan keseimbangan. Diario AS menjelaskan bahwa Jude Bellingham kesal dengan hierarki klub karena sama sekali melupakannya sebagai kandidat potensial, karena mereka menempatkan perangkat kampanye mereka di belakang Vinicius. Pada saat yang sama, Bellingham telah berubah dari senjata paling berbahaya Real Madrid menjadi pekerja keras, dikorbankan di sisi kanan untuk menghadapi Alejandro Balde selama El Clasico. Seperti yang ditunjukkan oleh heatmapnya dari pertandingan di Montjuic tahun lalu, dia lebih banyak terlibat di sisi kanan, tetapi sangat terlibat. Tetapi selain dari beberapa intervensi defensif, permainan tersebut tidak diikuti oleh bintang Inggris tersebut. Bellingham telah menjadi korban utama kedatangan Kylian Mbappe musim panas ini. Sementara banyak pembicaraan tentang bagaimana Mbappe dan Vinicius akan bekerja sama, pemain Brasil itulah yang mempertahankan posisinya, dengan Mbappe bermain di tengah. Meskipun Carlo Ancelotti mengatakan sejak awal bahwa ia akan mempertahankan Bellingham dalam peran yang lebih maju, seiring berjalannya waktu, pemain berusia 21 tahun itu telah diturunkan ke posisi kedua dalam skema taktis. Thibaut Courtois bakal absen saat melawan Milan. Thibaut Courtois sangat dirindukan di El Clasico saat Real Madrid dibantai oleh Barcelona di Santiago Bernabeu. Andriy Lunin tidak bersalah atas gol-gol tersebut, tetapi ada perasaan bahwa pemain Belgia itu seharusnya bisa bermain lebih baik. Namun, sang penjaga gawang mengalami cedera otot aduktor saat melawan Borussia Dortmund dan cedera terbaru itu membuatnya absen selama 2 hingga 3 minggu. Kini, Marca memberikan informasi terbaru tentang situasi dan tanggal kemungkinan kembalinya Thibaut Courtois. Seperti yang dilaporkan oleh media Spanyol, meskipun pemulihan Courtois berjalan dengan baik, pemain tersebut mungkin tidak akan tersedia untuk pertandingan Real Madrid berikutnya. Karena pertandingan melawan Valencia ditunda, mereka akan turun ke lapangan pada tanggal 6 November melawan AC Milan di Santiago Bernabeu dan sang kiper menargetkan untuk kembali pada malam itu. Lebih jauh, Courtois dikabarkan tengah berusaha untuk segera kembali, tetapi ia belum berlatih bersama tim. Ini berarti tidak ada risiko yang akan diambil dan Andriy Lunin akan mempertahankan posisinya jika ada sedikit saja keraguan mengenai kebugaran Courtois.
Bintang Belgia tersebut tampil sensasional di bawah mister gawang bagi tim asuhan Carlo Ancelotti, menjadi starter dalam 9 pertandingan dan mencatatkan rata-rata 2 penyelamatan per pertandingan. Ia telah mencatatkan 3 clean sheet dalam prosesnya dan menjadi salah satu pilar utama di balik beberapa kemenangan tim. Dengan demikian, Ancelotti berharap sang bintang kembali untuk pertandingan tim berikutnya, terutama dengan pertahanan yang tidak berfungsi dengan baik dan tim yang kurang stabil di lini belakang. Kembalinya Courtois, tentu saja, akan menjadi dorongan besar. Real Madrid rayu bintang mahal Chelsea, Enzo Fernandez diimingi Los Blancos 1,7 triliun. Real Madrid dikabarkan bersedia membayar 84 juta pound sterling untuk Enzo Fernandez atau setara 1,7 triliun, dan menawarkan Aurelien Tchouameni kepada Chelsea sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan gelandang tersebut. Chelsea memiliki salah satu skuad termahal di dunia, dan tidak mengherankan mengingat mereka telah menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling, sejak Todd Boehly menjadi pemilik The Blues pada tahun 2022. Salah satu pemain termahal yang Chelsea rekrut saat itu adalah Enzo Fernandez, yang baru saja menjuarai Piala Dunia bersama Argentina saat ia direkrut. Meski transfernya mencapai 106,8 juta pound sterling pada tahun 2023, namun kurang diminati oleh The Blues musim ini. Hal ini membuat Real Madrid ingin memanfaatkan jasa Enzo Fernandez. Vicajes melaporkan pemain Argentina itu telah menjadi target utama Real Madrid untuk memperkuat lini tengah, dan mengisyaratkan Enzo Fernandez mungkin mencari perubahan suasana karena kurangnya waktu bermainnya saat ini bersama Chelsea. Akibatnya, dikatakan Real Madrid bersedia membayar 84 juta pound sterling untuk Enzo Fernandez, atau mereka akan mengorbankan Tchouameni. Memang, pilihan kedua berarti tidak harus mengosongkan ruang dan anggaran dengan menjual pemain lain, dan akan mengurangi biaya yang harus dibayar Enzo Fernandez. Meski mengawali musim di tim Chelsea, Enzo Fernandez belakangan ini kesulitan mendapat menit bermain. Enzo Fernandez menjadi starter dalam 6 pertandingan Liga Primer pertama yang diikutinya absen di pertandingan keempat musim ini karena sakit, dan menjadi starter sekali di Liga Konferensi UEFA. Namun ia ditinggal di bangku cadangan pada laga pembuka Liga Konferensi, dan mulai menjadi pemain cadangan pada 2 laga Liga Primer terakhir, dengan Romeo Lavia dan Moises Caicedo lebih disukai untuk memegang lini tengah.